Bismillahirrahmanirrahim. At-tadabbur. Kalau sampean kemarin mengikuti video pertama saya itu, saya sampaikan bahwa tahapan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tahapan paling utama itu adalah tadabbur. Nah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan atau sharing terkait tadabbur itu apa. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, tadabbur itu maknanya adalah an-nadharu fi duburi syai'. Dubur itu artinya belakang. Nah, apa yang dimaksud dengan belakang? Artinya gini, tadabbur itu kita melihat sesuatu, tetapi bukan sesuatu itu tampak dari depan. Kamu melihat rumah, benda itu pasti ada sisi depan, ada sisi belakang. Nah, ketika kamu melihat rumah, maka tampilan awal yang kita lihat itu adalah tampilan depan, tampilan muka. Untuk melihat tampilan muka, tampilan depan, apa yang perlu kita butuhkan? Kita hanya butuh membuka kedua mata kita, maka tampaklah sisi depan dari sebuah rumah tersebut. Tetapi ketika kita ingin melihat apa yang ada di belakang rumah tersebut, maka paling tidak kita membutuhkan usaha untuk mengetahui apa yang ada di belakang rumah tersebut. Apa usaha tersebut? Paling tidak kita harus bangkit dari tempat duduk kita, kemudian berjalan menuju ke rumah, kemudian melihat sisi di belakang itu ada apa. Nah, ternyata di belakang rumah tersebut ada hal-hal yang tidak tampak dari depan karena terhalang tembok, terhalang hal-hal yang menghalangi mata kita untuk melihat sisi belakang tersebut. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat yang secara tampilan, secara lafadz itu maknanya apa, tetapi ketika ditadaburi, ketika direnungi, memiliki makna-makna yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, tadabbur itu membutuhkan usaha badlu syai' untuk bisa menangkap makna-makna pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tidak bisa Al-Quran itu dilihat hanya dari sisi depannya saja, dari sisi lafadznya saja. Oleh karena itu kemarin di halakoh sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk mencapai tujuan utama dari Al-Quran diturunkan yaitu tadabbur, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menghafal. Oleh karena itu interaksi dengan Al-Quran itu dari dua sisi itu. Sisi untuk mengetahui tentang apa makna Al-Quran, sisi lafadz Al-Quran. Adapun menghafal, tahapan awal dari interaksi dengan Al-Quran itu adalah lafadz. Kemudian juga tajwid juga membahas tentang lafadz Al-Quran. Terus berikutnya agak mendalam sedikit tafsir. Sebelum tafsir ada ulumul Quran. Nah, ulumul Quran membahas tentang Makkiyah, Madaniyah dan seterusnya, itu baru makna. Terus kemudian tafsir. Nah, tafsir, ada yang mengatakan tafsir itu bagian dari tadabbur. Tidak, tafsir itu mengantarkan kepada tadabbur. Orang-orang para ulama itu menulis tafsir adalah tadabbur dari ayat-ayat, kemudian melihat beberapa riwayat yang kemudian terciptalah dan terbentuklah kitab-kitab tafsir tersebut. Nah, makna di dalam Al-Quran yang memiliki makna dan memiliki lafadz. Nah, tentu sisi lafadz ini tidak begitu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran yang kemudian tidak mungkin kita bisa mencapai makna-makna tersebut kecuali dengan bertadabbur. Oleh karena itu, jika misalkan kita menulis surat kepada seseorang, nah, pasti tujuan dari kita menulis surat adalah tersampaikannya sebuah pesan. Adapun tulisan berbentuk bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu adalah sarana untuk memahamkan pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang melalui media bernama surat tersebut. Begitu juga Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6 ribuan ayat tersebut adalah pesan-pesan dari Gusti Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang kita tidak mungkin bisa memahaminya kecuali dengan mentadaburinya tersebut. Ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari Al-Quran tersebut, tidak lain dan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali dengan mentadaburi. Semakin orang mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran semakin bisa berfungsi untuk merubah jiwa, untuk menggugah jiwa, untuk bisa menjadikan manusia betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Nah, sebagai gambaran mudah terkait tadabbur ini, kita bisa menganalogikan, sebelum nanti kita berikan contoh kepada ayat-ayat itu, apa yang dilakukan oleh Einstein. Einstein itu pernah suatu ketika menemukan sebuah teori, yang teori tersebut kemudian menjadi sangat terkenal. Tidak lain, teori tersebut adalah teori gravitasi. Nah, teori gravitasi ini dia temukan dari renungan. Kalau renungan itu mungkin bahasa lain dari tadabbur gitu ya. Nah, renungan apa? Dia melihat
buah apel jatuh dari pohon. Nah, buah apel jatuh dari pohon itu kalau kita manusia biasa yang tidak merenungkan apapun, maka itu adalah fenomena alam, fenomena biasa, setiap benda pasti jatuh ke bawah seperti itu. Nah, tetapi tidak bagi Einstein. Einstein kemudian menggunakan akalnya, merenungkan, mentadaburi itu. Apa tadaburnya? Dia memberikan banyak sekali pertanyaan, misalkan, kenapa buah yang jatuh itu, kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa tidak berhenti di tengah tapi langsung ke bawah? Terus kenapa tidak geser ke samping kanan atau ke samping kiri, atau kenapa tidak ke atas? Itu adalah perenungan-perenungan, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menghasilkan sebuah teori yang sekarang kita kenal sebagai teori gravitasi. Nah, begitu juga kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran misalnya, banyak sekali Allah memfirmankan dalam ayatnya itu misalkan kenapa Gusti Allah menggunakan lafadz mufrad di suatu tempat, menggunakan nahnu dengan jama, di suatu tempat yang lain menggunakan mufrad. Kemudian ada hal yang lain yang kita secara lafal kita menemukan itu sesuatu yang biasa, tetapi secara dikaji ternyata luar biasa. Contoh misalkan ada ayat berbunyi warabbaka fakabbir misalkan. Rabbaka fakabbir ini secara susunan kita lihat, maka Tuhanmu agungkanlah Tuhanmu. Nah, kita tidak bisa merasakan keindahan sisi Al-Quran tersebut karena kita hanya melihat sepintas di muka saja, di lafal saja. Tetapi kalau kita lihat sisi keindahannya, misalkan dengan cara mentadaburi seperti apa, misalkan pada lafal yang sangat pendek tersebut kita bisa memenggal per huruf tersebut. Rabbaka fakabbir itu terdiri dari huruf ro, ba, kaf. Rabbaka fa, ka, ba, ro. Nah, 7 huruf ini dibaca dari samping itu Rabbaka fakabbir, kemudian dibaca dari samping yang lainnya juga sama, Rabbaka fakabbir. Nah, coba kita bisa nggak menyusun sebuah kalimat yang dibaca dari kanan, bunyinya juga sama dibaca dari kiri, tetapi memiliki makna. Maknanya tidak makna yang asal-asalan. Mungkin kita dalam bahasa Jawa mampu itulah. Nah, tetapi itu mungkin satu kata. Nah, tetapi ini sebuah jumlah, sebuah kalimat. Rabbaka fakabbir dibaca dari kanan ya Rabbaka fakabbir, dari kiri juga Rabbaka fakabbir. Nah, kita kemudian baru merasakan, iya ya ternyata indah sekali. Itu baru dengan perenungan, dengan memikirkan, dengan akal. Oleh karena itu, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak mungkin bisa dirasakan keindahannya kecuali jika kita menggunakan akal kita dalam perenungan ayat-ayat itu. Sehingga kita ketika memandang Al-Quran, kita tidak hanya sebatas melihat tumpukan tulisan-tulisan berbahasa Arab, tetapi memiliki makna-makna yang sangat luar biasa, pesan-pesan yang sangat luar biasa, yang itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan merenungkannya, dengan mentadaburinya. Mudah-mudahan paparan yang singkat ini sedikit banyak bisa menambah wawasan kita terkait makna tadabbur. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.